Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartanti Mirabel. Saya adalah mahasiswa Politeknik Alkon Kalimantan. Di sini saya akan memperlihatkan roleplay tentang pendidikan anti korupsi dan juga penjelasan dampak negatifnya. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dipercayakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan merugikan keuangan negara, perusahaan, atau organisasi. Dalam bahasa sederhananya, korupsi adalah tindakan curang atau penggelapan uang atau aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Jadi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti busuk, rusak, atau menggoyahkan. Dalam konteks modern, korupsi merujuk pada segala tindakan yang tidak jujur atau tidak etis yang dilakukan seseorang demi keuntungan pribadi dengan menggunakan kepentingan umum. Korupsi dibagi jadi 7 kelompok sesuai jenisnya. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu gratifikasi. Jadi langsung aja kita lihat salah satu contoh roleplay video tentang korupsi, yaitu joki skripsi. Serius? Untuk di mana? Dari bab 1 dia udah bingung. Apa aku joki skripsi aja ya? Jangan, joki skripsi itu nyontek namanya. Tapi aku udah capek. Lihat teman-teman yang lain udah pada sidang, tapi aku masih nonton videonya. Joki skripsi itu namanya korupsi. Kamu emang bakal lulus, Artanti, tapi kamu gak bakal dapet ilmu dan kemampuan apa-apa. Tapi aku takut tidak lulus. Lebih baik lambat, asal jujur daripada cepat, tapi joki skripsi. Nanti aku bantuin deh. Seriusan, Miss? Iya, beneran. Makasih ya, aku jadi semangat lagi. Oke deh, sama-sama. Yuk kita kerjain bareng. Jadi, joki skripsi adalah praktik di mana seseorang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhirnya atau skripsi atas namanya. Meskipun mungkin kelihatan seperti solusi instan, bagi mahasiswa yang tertekan, dampak negatifnya akan sangat serius ke depannya. Tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Meski tidak spesifik, joki skripsi dapat dianggap sebagai penipuan atau pemalsuan dokumen, seperti di pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Barang siapa yang membuat surat palsu dan memasukkan surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan, pidana penjara maksimal 6 tahun. Dan jika transaksi joki dilakukan secara online melalui media sosial, situs web, atau yang lainnya, maka dapat dikenakan pasal 28 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman hukumannya yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Dan juga pasal 35 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan informasi elektronik
dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah data yang otentik. Ini relevan bila skripsi dituliskan oleh orang lain tetapi diakui sebagai milik sendiri. Ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar. Dampak negatif dari joki skripsi. Yang pertama, merusak integritas akademik. Menghilangkan nilai kejujuran. Joki skripsi membentuk kecurangan di akademik. Mahasiswa lulus bukan karena usaha pengetahuan, tetapi karena membayar. Yang kedua, ijazah jadi tidak bermakna. Gelar sarjana menjadi simbol status, bukan kemampuan nyata. Ini merusak reputasi institusi pendidikan. Yang ketiga, menurunkan standar kelulusan. Ketika banyak lulusan yang tidak benar-benar menguasai bidang ilmunya, kualitas lulusan perguruan tinggi menurun secara keseluruhan. Yang kedua, menghambat kemampuan dan perkembangan diri, yaitu tidak berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan riset. Skripsi seharusnya melatih mahasiswa menganalisis masalah, menyusun argumen, dan membuat solusi. Dengan joki, semua itu hilang. Yang kedua, kesulitan di dunia kerja. Saat bekerja, orang akan dituntut menerapkan ilmu yang sudah dipelajari. Jika skripsi dijoki, kemampuan praktik dan intelektual tidak terbentuk. Yang ketiga, dampak di dunia profesional, yaitu memproduksi profesional palsu seperti dokter, insinyur, guru, akuntan lulus yang dengan joki skripsi bisa melakukan kesalahan fatal di dunia kerja. Yang kedua, menurunkan kepercayaan dunia industri. Jika perusahaan tahu banyak lulusan kampus tertentu pakai joki, mereka bakal ragu untuk merekrut lulusan dari sana. Yang keempat, konsekuensi hukum dan etika. Melanggar kode etik akademik, kampus bisa memberikan sanksi seperti tidak meluluskan, mencabut gelar, atau memasukkan dalam daftar hitam. Yang kedua, joki juga bisa dikenakan hukum. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, praktik ini bisa dianggap sebagai penipuan akademik dan terkena UIT atau pidana umum. Jadi segitu saja informasi dari saya tentang pendidikan anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.